Naturalisasi saat ini adalah hal biasa di Asia Tenggara, di mana banyak negara mulai mempraktekkan cara tersebut untuk memperkuat timnas mereka. Salah satunya yang saat ini dilakukan timnas Indonesia. Namun selain skuad Garuda, cara ini juga mulai ditiru oleh negara-negara lain, termasuk Malaysia dan Vietnam. Padahal sebelumnya, dua negara tersebut pernah mengejek Indonesia yang cuma mengandalkan pemain naturalisasi. Dan untuk itu, inilah cerita di balik naturalisasi yang dilakukan Malaysia dan Vietnam. Ya, itu adalah sebagian isi artikel dari media Vietnam, di mana media tersebut menilai jika naturalisasi yang dilakukan Indonesia adalah naturalisasi yang gagal. Mereka berpendapat seperti itu karena berpatokan pada hasil di babak kualifikasi Piala Dunia, di mana di dua laga awal, skuad Garuda gagal menunjukkan tajinya saat dikalahkan Irak dengan skor 5-1 dan ditahan imbang oleh Filipina dengan skor 1-1. Hasil yang membuat Indonesia saat itu berada di dasar klasmen. Selain media, kini giliran pemain Vietnam yang merendahkan pemain naturalisasi Indonesia. Dia adalah Don Van Hal. Menurut Van Hal, level pemain naturalisasi Indonesia sama persis dengan pemain-pemain di kawasan ASEAN. Jika pemain-pemain itu memang bagus, mereka akan mencoba bergabung dengan tim Belanda atau negara lain yang latar belakang sepak bolanya maju di Eropa daripada Indonesia. Pemain naturalisasi itu hanya di level Asia Tenggara, dan tim Vietnam bisa bermain sepenuhnya. Kami tinggal turun ke lapangan dan berjuang keras, kata Don Van Hal pada The Talk. Waktu pun terus berjalan. Apa yang dikatakan media hingga pemain Vietnam tadi akhirnya mendapatkan balasan. Bagaimana tidak? Karena saat Indonesia bertemu dengan Vietnam, skuad Garuda berhasil mengalahkannya. Tak main-main, Indonesia menang 2 kali secara beruntun di babak kualifikasi Piala Dunia, masing-masing dengan skor 1-0 dan 3-0. Hasil yang membuat Indonesia kini berada di urutan kedua klasmen. Hasil tersebut juga tak terlepas dari pemain keturunan Indonesia. Contohnya adalah Jay Itzes dan Ragnar Oratmangun yang berhasil mencetak gol di laga tersebut. Bukan tendangan penjuru, ada 5 pemain Indonesia lakukan sudah berbahaya dan gol! Nathan, kembali lagi kepada Ragnar, masih Ragnar menusuk ke dalam dan kotak penalti, masih Ragnar, shooting Ragnar dan gol! Alhamdulillah! Kini Vietnam tampaknya mulai sadar jika pemain naturalisasi nyatanya mampu meningkatkan level permainan. Maka dari itu, negara yang terletak di Indochina tersebut berencana untuk meniru dengan apa yang dilakukan Indonesia. Saat ini sudah ada satu nama yang dirumorkan bakal dinaturalisasi Vietnam. Dia adalah Rafael Son, pemain kelahiran Brazil berusia 27 tahun. Sang pemain juga bersedia jika seandainya harus membela Vietnam. Untuk profilnya sendiri, Rafael Son adalah striker house goal yang saat ini bermain bersama Namdik FC. Dari 15 laga yang ia lalui, Rafael Son telah berhasil mencetak 15 gol dan 15 assist. Tentu sebuah catatan yang sangat luar biasa, sekaligus keberuntungan bagi Vietnam jika mereka bisa menaturalisasi pemain yang satu ini. Sebelum Rafael Son, Vietnam sudah mendapatkan 2 pemain naturalisasi. Uniknya, dua-duanya berposisi sebagai penjaga gawang. Mereka adalah Dan Phang Lam dan Philip Nguyen. Bedanya, 2 pemain itu masih memiliki darah keturunan Vietnam.
Sementara Rafaelson murni pemain Brazil yang kebetulan bermain di Vietnam. Langkah yang sama tampaknya juga akan dilakukan oleh Malaysia. Mereka pastinya tak terima saat Indonesia menyalip mereka di ranking FIFA. Kini kabarnya ada satu pemain yang bakal dinaturalisasi Malaysia. Pemain itu adalah Ferdi Drive. Pemain kelahiran Belanda tersebut saat ini bermain untuk PEC Zwolle dan sudah mencetak 5 gol di Eredivisie. Dia dipersiapkan untuk menggantikan pemain naturalisasi Malaysia yang gagal. Kembali ke Vietnam, soal naturalisasi, mereka mendapatkan dukungan dari Steve Darby. Pengamat asal Inggris tersebut menilai jika Vietnam harus melakukan langkah tersebut agar bisa bersaing dengan negara lain termasuk Indonesia. Semua faktor perlu dipertimbangkan untuk menemukan penyebabnya. Mengkritik pelatih saja tidak cukup. Saya sangat mendukung naturalisasi dan penggunaan pemain berdarah Vietnam. Seperti mereka yang memiliki orang tua atau kakek nenek berkebangsaan Vietnam, sangat pantas bagi para pemain tersebut untuk mengenakan seragam timnas, kata Steve Darby pada ESPN. Pada intinya, Vietnam dan Malaysia seperti menjilat ludah sendiri, karena sebelumnya mereka mengejek Indonesia yang terlalu mengandalkan pemain naturalisasi. Tapi kini cara yang dilakukan Indonesia juga dilakukan oleh Vietnam dan Malaysia. Kini menarik dinantikan bagaimana hasil dari rencana Vietnam dan Malaysia dalam naturalisasi pemain. Apakah berhasil atau tidak? Dan jawabannya akan terlihat dalam beberapa tahun ke depan. Jadi itulah saat Vietnam dan Malaysia mulai meniru langkah Indonesia dalam naturalisasi pemain. Halo, izin iklan sebentar ya guys. Jadikan ruangmu bernuansa timnas. Temukan beragam poster dinding, sepak bola dan timnas dengan desain menawan, kualitas premium dan harga yang tidak akan menguras kantong. Segera klik link Shopee di deskripsi video ini dan dukung timnas dengan sepenuh hati. Mulai dari dinding rumahmu.